Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi tentang kalam insya masih akan kita lanjutkan. Kemarin sudah kita bahas tentang amar dan nahi. Selanjutnya kita akan membahas tentang istifham, tamanni, dan nida. Perlu diingat kembali bahwa pembahasan balaghah tidak seperti nahwu. Jadi kalau misalnya kita membahas tentang berkaitan dengan nahwunya, memang pasti ada, tapi balaghah akan menitik beratkan pada kajian sastranya. Biasanya makna-makna yang keluar dari aslinya. Silakan menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulai dengan kalimat istifham. Bagian ketiga dari kalam insya. Istifham definisinya thalabul ilmi bisyai'in lam yakun ma'luman min qablu, yaitu mencari tahu tentang sesuatu yang memang belum diketahui sebelumnya. Itu namanya istifham. Dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan kalimat tanya. Penggunaan istifham ini bisa dengan beberapa alat atau adawat ya, adatnya. Di antaranya adalah hamzah dan hal. Penggunaan hamzah, langsung dijelaskan hamzah dulu. Penggunaan hamzah dan hal itu memiliki perbedaan. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia biasanya kan sama saja apakah. Tapi penggunaannya ini memiliki perbedaan. Untuk hamzah, fungsinya adalah tasawur. Tasawur itu mencari gambaran terhadap apa yang ditanyakan. Dan fungsi yang kedua adalah atasdik, mencari kebenaran. Jadi kalau tasawur ini memang sama sekali belum tahu atau sedang mencari nanti kita lihat contohnya ya. Tasawur ini mencari idrokul mufrad. Jadi ada hal atau sesuatu yang memang sedang ingin dicari tahu kebenarannya. Jadi hamzah pada fungsi tasawur ini akan ditempatkan pada berbarengan ya, dengan yang ditanyakan. Kemudian pada fungsi tasawur ini juga hamzah akan berbarengan dengan am. Am itu di sini disebut dengan muadil atau pembanding. Contohnya a'aliyun musafirun am sa'idun. Jadi orang yang bertanya ini sudah tahu bahwa ada yang pergi, tapi tidak tahu yang pergi itu Ali atau Said. Nah, ini namanya tasawur. Maka digunakanlah istifham hamzah, kemudian ada pembandingnya am. Apakah Ali yang pergi atau Said? Nah, nanti jawabannya bisa Said misalnya kalau memang yang pergi adalah Said, atau Ali kalau memang yang pergi adalah Ali. Itu fungsi tasawur untuk hamzah. Sedangkan yang kedua atasdik bahwa idrokun nisbah wa fi hadhil hal yamtani'u dzikrul muadil. Tasdik ini mencari kebenaran. Jadi memang si penanya ini ada sedikit kebingungan gitu. Atau ketidaktahuan yang butuh pemahaman dari orang yang ditanya. Nah, pada penggunaan tasdik ini ya, hamzah tidak membutuhkan pembanding am. Contoh, ahadorol ustadz, apakah guru hadir? Apakah guru hadir? Jadi memang si penanya ini tidak tahu apakah gurunya akan hadir. Beda dengan yang di atas. Dia tahu ada yang pergi tapi tidak tahu siapa. Sedangkan pada bagian tasdik ini dia memang tidak tahu apakah gurunya akan hadir atau tidak. Kemudian contoh yang kedua, atataharrokal ardu, apakah bumi itu bergerak? Nah, untuk pertanyaan dengan fungsi tasdik, hamzah membutuhkan jawaban na'am atau la. Jadi tidak perlu pembanding. Kalau diberikan pembanding nanti malah rancu pertanyaannya. Kemudian
Untuk istifham yang kedua adalah hal. Wa yutlabu bihal at-tasdiqu laisa ghairu. Sedangkan untuk hal hanya berfungsi sebagai tasdik saja, tidak yang lain. Karena itu hal tidak membutuhkan pembanding, sama seperti tasdik pada hamzah, atau sama ketika hamzah mempunyai makna tasdik, begitu juga hal tidak membutuhkan pembanding. Contoh, hal yaqilul hayawan, apakah hewan itu memiliki akal? Maka pada kesempatan pertanyaan ini yang dibutuhkan jawabannya na'am au la, ya atau tidak. Kemudian istifham selain memiliki fungsi atau memiliki alat tanya hal dan hamzah, juga ada yang lain. Lil istifham ada watu ukhra ghairal hamzati wahal. Jadi selain hamzah dan hal ada lagi. Wa yustafadu biha at-tasawwur faqat. Nah, fungsi alat-alat istifham yang lain selain hamzah dan hal itu hanya tasawwur saja. Tidak punya fungsi yang lain. Fayus alubiha an maknaha, maka yang ditanyakan adalah maknanya. Apa saja? Ada watul istifham yang lain. Yang pertama adalah man. Man wa yutlabu biha ta'yinul uqala. Man itu untuk menanyakan atau menentukan ya, yang berakal. Pertanyaannya tentang yang berakal. Contoh, man fataha Misra, siapa yang membuka kota Mesir, siapa yang menaklukkan kota Mesir. Bila akil. Kemudian pertanyaan kedua atau alat yang kedua yaitu ma. Wa yutlabu biha syarhul ismi au haqiqatul musamma. Yang ditanyakan dari ma adalah penjelasan sebuah nama atau hakikat dari sesuatu. Masyamsu. Masyamsu, apa itu matahari? Ini yang ditanyakan adalah haqiqatul musamma. Matahari itu apa? Dan pertanyaan-pertanyaan lain. Kemudian mata. Wa yutlabu biha ta'yinuz zaman madiyan kana au mustaqbalan. Pertanyaan menggunakan mata tujuannya adalah menanyakan waktu, baik itu masa yang lampau maupun masa yang akan datang. Contoh, mata ya'udul musafirun, kapan orang-orang musafir itu kembali. Kemudian alat yang keempat, ada watul istifham yang keempat yaitu ayyana. Wa yutlabu biha ta'yinuz zaman al-mustaqbal khassah. Ayyana digunakan untuk menanyakan masa atau waktu khusus untuk zaman yang mustakbal. Itu perbedaannya dengan mata. Jadi mata bisa untuk madi atau mustakbal. Ayyana digunakan untuk mustakbal khosoh. Wa takunu fi mawdi'it tahwil. Nah ini biasanya digunakan untuk pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya masih membingungkan gitu, bingung. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Nah, contohnya firman Allah, mereka bertanya, ya, kapan hari kiamat? Ini kan masih membingungkan. Pertanyaannya menggunakan ayyana, jadi bukan mata. Kemudian alat yang selanjutnya itu kaifa. Wa yutlabu biha ta'yinul hal. Kaifa digunakan untuk menanyakan keadaan. Faqouli ta'ala, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid. Alat selanjutnya aina wa yutlabu biha ta'yinul makan. Yang ditanyakan adalah tempat. Aina syurakaukum. Di mana para pendukungmu? Kemudian anna. Anna ini juga merupakan kalimat tanya. Jarang kita temukan tapi ada dalam Al-Qur'an. Wa ta'ti lima anin iddah. Ini fungsinya bisa bermacam-macam. Fatakunu bimakna kaifa. Ada yang punya makna kaifa. Contoh, anna yuhyi hadhillahu ba'da mautiha. Kalau bimakna kaifa berarti bagaimana? Bagaimana Allah bisa menghidupkan kehidupan ini setelah kematiannya? Wa bimakna min aina. Dan anna juga terkadang memiliki makna min aina. Faqouli ta'ala ya Maryamu anna laki hadza. Anna laki hadza. Wahai Maryam, dari mana
engkau mendapatkan ini. Kemudian anna juga bisa bermakna mata. Contoh, zurni anna syi'ta. Zurni anna syi'ta. Kunjungilah aku kapanpun engkau mau. Nah, pengertian anna yang bermakna kaifa, bermakna min aina, bermakna mata, itu nanti bisa diperhatikan dari jenis kalimatnya atau kita biasa sebut dengan siyaqul kalam. Kemudian lanjut adat istifham yang berikutnya yaitu kam. Kam wayut labu biha ta'yinul adat, digunakan untuk menanyakan jumlah. Kam labistum, berapa lama kalian ada di situ. Kemudian ayun ini wayut labu biha ta'yinu ahadil mutasyarikaini fi amrin ya ummuhuma, digunakan untuk menanyakan salah satu dari dua hal ya atau lebih yang saling bersamaan. Wa yas'alu biha 'aniz zaman wal hal wal adat wal aqil wa ghairil aqil. Ayun bisa digunakan untuk menanyakan waktu, keadaan, jumlah, berakal maupun tidak ya. Tergantung diidofahkan kepada apa ayun tersebut. Kalau dalam bahasa Inggris mungkin bisa disamakan dengan kalimat tanya which ya. Ayyul fariqaini khairum maqama. Kelompok mana yang paling bagus derajatnya. Jadi, kelompok mana yang paling bagus derajatnya. Itu penggunaan ayun. Wa jami'ul adawatil mutaqaddimah yutlabu biha at-tasawwur. Nah, diingatkan kembali bahwa penggunaan seluruh adat istifham yang telah dijelaskan selain hamzah dan hal itu fungsinya hanya untuk tasawwur ya. Tasawwur itu mencari bayangan ya, apa namanya itu, mencari kepastian ya, mencari kepastian. Tapi bukan berfungsi tasdik. Jadi agak mirip, tapi kalau tasawur itu sudah ada gambaran, hanya pengen kepastian. Kalau tasdik memang belum tahu sama sekali. Walidzalika yakunul jawab ma'aha bi ta'yinil mas'uli anhu. Karena itu jawabannya nanti berdasarkan atau isinya nanti tentang menentukan apa yang ditanyakan tadi itu ya, apa yang ditanyakan ya, tanyakan misalnya apa itu matahari, maka yang dijawab ya berkenaan dengan matahari. Nah, kemudian sama seperti bagian-bagian kalam yang sebelumnya telah dijelaskan, fungsi istifham nanti akan berubah menjadi balaghah atau kajiannya berubah menjadi balaghah ketika lafaz-lafaz istifham tersebut keluar dari makna aslinya. Jadi tidak lagi berfungsi bertanya, tapi punya fungsi yang lain, dan itu yang dibahas di dalam balaghah. Jadi nanti harus bisa membedakan apakah ini kalimat tanya murni ataupun kalimat yang tidak lagi kalimat tanya murni. Dan ketika itu tidak lagi kalimat tanya murni, maka itulah yang kita bahas di dalam balaghah. Salah satunya istifham bisa berfungsi sebagai amr. Jadi kalimatnya kalimat tanya, tapi fungsinya itu perintah. Seperti firman Allah, "Fahal antum muntahun." Nah, ini kalau misalnya saya contohkan ke bahasa kita sehari-hari misalnya. Ini misalnya melarang anak untuk terus bermain, terus loncat-loncatan. Kamu bisa berhenti enggak? Nah, itu kan pertanyaan. Tapi pertanyaan ini fungsinya adalah untuk memerintah. Jadi fahal antum muntahun maknanya adalah intahu, berhenti gitu. Jadi perintah itu adalah perintah. Tapi kalimatnya menggunakan kalimat tanya. Jadi kalimat tanya tapi fungsinya amar. Yang kedua, nafi. Kalimat tanya fungsinya nafi. Seperti firman Allah, hal jazaul ihsan illal ihsan. Jadi kalau misalnya kita terjemahkan dengan kalimat tanya justru malah nggak cocok ini. Apakah balasannya kebaikan kecuali kebaikan? Nah, nggak cocok, maka ini fungsinya adalah nafi. Jadi kita terjemahkan dengan tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan juga. Jadi, hal di sini fungsinya adalah nafi. Kemudian fungsi ingkar. Istifham punya fungsi ingkar. Kaqouli ta'ala, aghairallahi tad'un. Apakah pada selain Allah kamu menyembah?
Ini kan pertanyaan yang tidak perlu ditanyakan. Jadi memang bukan pertanyaan karena ini memang bukan pertanyaan. Jadi tidak boleh gitu, tidak boleh ingkar, tidak boleh pada selain Allah kamu menyembah menggunakan istifham. Kemudian takrir itu menetapkan, menguatkan. Alam nashrah laka sadrak. Alam nashrah laka sadrak. Apakah kami tidak meluaskan atau melapangkan dadamu wahai Muhammad? Takrir. Jadi ya kalau misalnya dijawab kan ya pasti engkaulah yang telah menerangkan dadaku begitu kan, tapi ini nanti bukan berfungsi sebagai istifham tapi sebagai takrir. Jadi untuk menetapkan. Jadi kalau misalnya kita cari contoh dalam bahasa Indonesia begini, bukankah saya yang bantu kamu? Nah, misalnya gitu kan. Jadi untuk menetapkan atau menguatkan bahwasanya ya memang saya yang bantu, nggak ada yang lain gitu. Jadi takrir itu fungsinya. Nah, itu sering kita lakukan kan dalam sehari-hari. Selanjutnya fungsi istifham yang keluar dari mana aslinya. Yang selanjutnya adalah ta'zim. Ta'zim ini mengagungkan, memuliakan. Qauli ta'ala, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Siapa yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali hanya dengan izinnya. Ini mengagungkan posisinya Rasulullah, bahwasanya beliau adalah satu-satunya manusia yang diberi izin oleh Allah untuk memberikan syafaat. Tahqir ini lawan dari ta'zim. Ini kalau ini memuliakan, ini menghina. Ahadzalladzi maddahta katsiran. Orang ini yang kamu puji-puji selalu. Apakah orang ini yang kamu mulia-muliakan selalu? Ya. Jadi pertanyaan seperti itu untuk menghina, justru menghina. Ya. Ketika biasanya mungkin bisa kita ketahui ini menghina dari apa namanya itu raut wajah ketika bertanya gitu. Nah itu namanya syiakul kalam. Jadi, bisa kita ketahui bahwa ini tahqir, bisa jadi dari intonasi suara atau melihat dari sebelumnya ya, atau dari roman muka atau raut mukanya ketika bertanya. Kemudian ta'ajub. Fungsi selanjutnya adalah ta'ajub. Ta'ajub itu heran. Ma lihadzal rasuli ya'kulu ta'ama wa yamshi fil aswaq. Ini Rasul yang ini Rasul gitu. Ini Rasul yang makan makanan seperti biasa, kemudian juga ikut berjalan di pasar. Nah, ta'ajub, heran. Taswiyah itu menyamakan, sama aja. Sawaun alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama saja bagi mereka. Mau ditakut-takuti atau tidak ditakut-takuti, mereka tidak beriman. Jadi hamzahnya di sini fungsinya untuk taswiyah. Kemudian taswik itu membuat rindu gitu. Atau penasaran gitu, penasaran. Qauli ta'ala hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Mau enggak kamu saya kasih tahu caranya berdagang tapi yang bisa menyelamatkan dari siksaan Allah? Atau kalau iklan-iklan sekarang, mau enggak saya kasih tahu caranya dapat duit yang banyak? Nah, itu kan pertanyaan tapi fungsinya untuk taswik. Orang yang mendengar jadi penasaran, akhirnya mau gitu. Itu tentang istifham. Kemudian kita berlanjut ke tamani. Tamani huwa talabu amrin mahbubin la yurja husulu. Imma likaunihi mustahilan wa imma likaunihi mumkinan ghairu matmu'in fi nailihi. Tamani itu mengharapkan sesuatu yang kita inginkan tapi tidak bisa diharapkan hasilnya. Jadi cuma berangan-angan saja. Pengen tapi nggak bisa. Nah, tidak bisa dihasilkan itu atau tidak bisa diharapkan hasilnya itu kadang-kadang memang karena mustahil, ya. Atau karena itu sangat sulit untuk diraih. Jadi mustahil dengan sangat sulit diraih beda. Kalau mustahil kan memang tidak akan pernah terjadi, tapi kalau sangat sulit diraih kemungkinan masih bisa walaupun secara persentase sangat kecil, misalnya seperti itu. Walabdul maudu'un litamanni laita. Dan untuk membuat kalam tamani itu menggunakan satu adat yaitu laita. Wahia adatu tamani al asliyah. Ini adat tamani yang asli. Nah, contohnya ini yang mustahil, contoh yang mustahil.
Ala laita syabab ya'udu yauman fa ukhbirahu bima fa'ala musyib. Diucapkan oleh orang yang sudah bungkuk, sudah tua, keriput, rambutnya sudah banyak ubannya. Nah, wahai masa muda, bisakah kau kembali lagi? Mungkinkah masa muda itu kembali lagi? Maka akan kuceritakan apa yang terjadi pada orang yang sudah ubanan. Nah, ini kan pengharapan. Atau kalau misalnya kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia ya semoga masa muda itu bisa kembali lagi suatu hari. Kalau bisa kembali maka akan kuceritakan bagaimana susahnya menjadi orang yang tua. Itu namanya taman. Idza kana al-amrul mahbub mimma yurja husuluhu kana talabuhu tarjian. Nah, kalau sesuatu yang ingin kita raih itu yang kita inginkan itu sesuatu yang masih bisa dimungkinkan hasilnya, maka disebut dengan taroji. Untuk penggunaan taroji ini bisa menggunakan adat la'alla ya, atau asa. Jadi untuk taroji memiliki perbedaan dengan tamani. Kalau taroji ini menggunakan la'alla atau asa. Tapi kadang-kadang waqad tustamalu fihi laita li gharadin balaghiyin. Tapi taroji bisa menggunakan alat atau adat laita. Yang laita ini merupakan alat untuk tamani dengan gharadin balaghiyin. Maksud kesastraan. Jadi memiliki makna balaghah kalau misalnya taroji menggunakan laita. Contoh firman Allah, la'allallahu yuhditsu ba'da dzalika amran. Semoga saja Allah memperbaiki hal ini ya, setelah terjadinya sesuatu. La'allahu yuhditsu, memperbaiki. Jadi ada harapan ya, harapan yang mungkin ya, harapan yang mungkin terjadi. Nah, ini menggunakan la'alla. Waqad yutamanna bihal walau wala Allah li gharadin balaghin. Kemudian selain penggunaan laita, la'alla dan asa, tamani ini ternyata juga bisa menggunakan hal, lau dan la'alla. Yang mana kita tahu hal ini untuk istifham, lau ini untuk syarat, la'alla sendiri untuk taroji. Tapi bisa digunakan untuk kalam tamani. Nah, yang seperti ini yang dibahas dalam balaghah li gharadin balaghin. Jadi ada maksud balaghahnya gitu. Nah, setiap yang keluar dari makna asli itulah yang dibahas dalam balaghah. Contoh yang hal, kaqouli ta'ala, fahal lana min syufa'a fayashfa'u lana. Fahal lana min syufa'i fayashfa'u lana. Apakah ada yang bisa membantu kami? Apakah ada yang bisa menolong kami? Maka tolonglah kami. Ini, ayat ini adalah keluhan atau ratapan dari orang-orang munafik, orang-orang musyrik yang sedang disiksa di neraka. Mereka mengatakan, apakah ada yang bisa membantu kami? Pertanyaan, tapi fungsinya tamani, karena sudah jelas tidak ada yang bisa membantunya. Ketika sudah dijerumuskan ke dalam neraka, maka mereka tidak akan bisa membantu. Maka tidak ada satupun yang bisa membantu. Tapi tetap ditanyakan, fahal lana ini. Maka hal ini punya fungsi sebagai tamani, menggunakan hal. Kemudian lau. Falau anna lana karrotan fanakuna minal mu'minin. Ini juga kalau tidak salah adalah ungkapan dari Fir'aun ya. Jadi sudah mau tenggelam, megap-megap, dia baru. Andai saja, kalau saja ada kesempatan bagi kami, satu saja kesempatan bagi kami, fanakuna minal mu'minin, maka kami akan menjadi orang mukmin. Telat karena sudah diputuskan, sudah habis waktunya untuk dia bertobat. Menggunakan tamani. Dan selanjutnya Allah, nahu. Asir balqata hal mayyu'iru janahahu la'ali ilaman qad hawitu atiru. Wahai burung koto, coba pinjamkan dulu sayapmu.
Siapa tahu dengan sayap itu, ya, semoga saya itu bisa terbang ke orang yang saya cintai. Jadi mau pinjem sayap kepada burung. Nah, ini kan tamani, tapi penggunaannya ya menggunakan la'alla. Padahal la'alla itu kan untuk taroji. Nah, ini hal, lau, dan la'alla ketika digunakan untuk tamani, maka inilah yang dibahas dalam balaghah. Nah, dan untuk mengetahui bahwa ini penggunaan hal, lau, dan la'alla yang digunakan untuk tamani, ya, ada ciri khusus. Wal istimali hadil adawat fit tamani yunsabul mudhari'u al-waqi'u fi jawabiha. Jawabnya pasti nanti berupa mudhari' yang dinasabkan. Maka untuk bisa mengetahuinya diperhatikan jawabnya. Lanjutkan. Pembahasan terakhir dari kalam insya yaitu an-nida. Wan nida'u huwa talabul iqbal biharfi naibin mana ba'da'u. Nida adalah tuntutan, ya, tuntutan untuk menghadap, manggil. Ya, biasanya menggantikan ini digunakan huruf pengganti kata ad'u. Ad'u itu kan saya memanggil. Jadi ada yang menggantikan kata ad'u ini. Apa saja yang bisa menggantikannya? Ada 8. Ya, ada waktu nida yang pertama hamzah, ai, ya, a, ai, aya, haya, dan wa. Saya tidak memberikan contoh satu persatu. Nanti silakan dibuat kembali buku atau kitab nahwunya tentang contoh-contoh nida. Kita akan fokus membahas tentang nida pada kajian balaghah. Al-hamzatu wa ai li nida'il qarib. Hamzah dan ai itu digunakan untuk panggilan yang jarak dekat. Jadi kalau panggil yang dekat-dekat pakainya hamzah dan ai. Sedangkan yang lain digunakan untuk panggilan yang jauh. Jauh itu maksudnya ya tidak dekat gitu. Bisa jadi jauh itu jauh di hati, jauh posisi, ya, atau memang orangnya tidak ada. Gitu. Qad yunazzalul ba'idu manzilatal qarib fayunada bil hamzati wa ai. Nah, kajian balaghahnya untuk nida kadang-kadang yang jauh, ya, qad yunazzalul ba'id manzilatal qarib, yang jauh diposisikan menjadi dekat. Ya. Orangnya jauh tapi seolah-olah dekat. Fayunada bil hamzati wa ai. Maka kemudian menggunakan panggilan dengan hamzah dan ai. Untuk apa yang seperti itu? Isyaratan ila annahu li syiddati istihdarihi fi dhihnil mutakallim sarakal hadir ma'ahu. Ini menunjukkan bahwa saking, apa bahasa saking itu apa? Sangat, ya. Orang yang dipanggil itu sangat dekat kehadirannya di hati mutakalim, jadi seolah-olah tidak jauh, ada di sisinya mutakalim. Jadi walaupun jauh, jadi seolah-olah dekat. La yaghibu anil qalbi, tidak bisa hilang dari hati. Wa ka'annahu ma'ilu amamal ain, seolah-olah dia itu ada selalu di depan mata kita. Wa qauli syair, as-sukkanu na'manal araqi tayaqqanu bi annakum fi rab'i qalbi sukkanu. Ini kerinduan seseorang ketika jauh dari kampungnya, ya, sukkanu na'man. Jadi dia yakin bahwasanya orang-orang yang ada di desanya itu, desa penduduk Na'man itu selalu ada di hatinya. Maka dia menggunakan kalimat atau nidanya menggunakan hamzah. Asukanu hei. Ya. Kalau dalam bahasa Indonesia panggilan itu seperti tidak ada perbedaan ya antara jauh dengan dekat. Kita biasa menggunakan pakai hei, wahai atau dan sebagainya, dan tidak bisa membedakan mana yang dekat, mana yang jauh. Jadi kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia kelihatannya agak sulit gitu. Tapi hamzah di sini memang fungsinya untuk manzilatul qarib, tapi digunakan untuk bait. Qad yunazzalul qarib manzilatul bait. Sebaliknya, kadang-kadang yang dekat itu dianggap jauh, maka digunakanlah panggilan bi ghairil hamzati wa ai. Tidak menggunakan hamzah dan ai. Kenapa? Orangnya dekat tapi dianggap jauh. Bisa jadi isyaratan ila uluwi martabatihi. Karena saking mulianya derajat orang yang kita panggil. Jadi seolah-olah memang posisi kita yang sangat jauh gitu. Seperti kita memohon kepada Tuhan.
Ketika kita memohon, Tuhan akan mendekat kepada kita. Dekat, Tuhan itu dekat pada kita. Ketika kita dekat, Tuhan juga dekat. Kita jauh, Tuhan jauh. Nah, ketika kita berdoa itu kan posisi Tuhan akan mendekat, tapi menggunakan munada atau nida yang jauh. Nah, nida yang jauh ini fungsinya untuk menunjukkan bahwa mulianya derajat orang yang kita panggil. Selanjutnya inhitoti manzilatihi. Kebalikannya justru orang yang dekat dipanggil dengan panggilan jauh karena mungkin derajat yang sangat jauh dari kita. Derajat jauh ini maksudnya mungkin karena kita ada orang tersebut melakukan kesalahan yang fatal. Ya, ayah hadza, hey gitu saya, hey wong, hey kamu. Panggilannya untuk orang yang jauh, tapi orangnya ada di dekat. Ya. Liman huwa ma'aka, padahal orangnya ada di sebelah kita. Yang selanjutnya panggilan orangnya dekat tapi digunakan panggilan jauh mungkin karena ghaflatihi wa syurudi dzihnihi. Orangnya pelupa. Ya, jadi diingatkan dengan panggilan yang jauh, ayah fulan. Wa yakhrujun nidaan ma'nahul asli ila ma'anin ukhra tustafadu minal qara'in. Nah, nida ini juga nanti bisa keluar dari makna aslinya, ya, memiliki makna-makna yang lain yang bisa diketahui dari tanda-tanda yang ada di sekitar orang yang menggunakan. Contoh at-tahassur, menggunakan nida tapi fungsinya untuk menunjukkan kesusahan. Ya laitani kuntu turaba. Ya laitani kuntu turaba. Ya, jadi misalnya kita mengadu kepada Tuhan yang menggunakan nida, ya, ini juga bisa. Kemudian istighotsah mohon pertolongan. Ya Allah lil mu'minin, ya Allah lil mu'minin. Nah, ini sering kita gunakan juga. Dan yang terakhir adalah ighra. Ighra ini provokasi. Jadi ada orang yang misalnya sering didolimi, kemudian kita panggil, hey madlum, hey orang yang sering didolimi. Jadi orang itu akan memiliki motivasi untuk, oh iya saya ini terdolimi, maka dia akan terprovokasi dengan panggilan tadi itu ya madlum itu fungsi itu. Nah, ini yang dibahas di dalam balaghahnya. Jadi sekali lagi baik amr, nahi, istifham, tamani dan nida kajiannya dalam balaghah tidak mengaitkan dengan nahwu walaupun sangat berkaitan erat, tapi kita akan membahas tentang makna-maknanya dan terlebih lagi khususnya makna yang keluar dari aslinya. Demikian penjelasan tentang istifham, tamani dan nida. Silakan mencari contoh-contoh yang lain dalam Al-Qur'an, banyak sekali, terutama dalam Al-Qur'an ya, karena kajian sumber utama dari balaghah itu adalah kalimat-kalimat yang berasal dari Al-Qur'anul Karim. Semoga bermanfaat. Bagaimana kalam istifham, tamani dan nida dalam kajian balaghah? Kalau kita sangat perhatikan akan kita temukan keindahannya. Dan sesuai dengan salah satu dasar dari pembelajaran balaghah, itu akan selalu kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa kita sadari, kita sering berbalaghah. Karena itu berbalaghah itu indah. Mari kita belajar balaghah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.